Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Fatihah. Ibu lihat kitabnya. An-Nawaha halaman 3. Al-Fatihah. Siap kita baca Fatihah, tapi ibu sambil nyimak, ya. Setiap hari kita buka Fatihah, buka taklim dengan Fatihah ini, maka silakan halaman 3. Al-Fatihah. An-Nawaha di uras yang di depan nih kitab ini. Anallaha yaftahu alaina futuhal arifin. Buya yuk. Kitab yang di depan kitab. Anallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalan ikhlas wal yaqin. Sulah. Sini. Summa, udah ketemu belum? Ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin. Nanti ibu lancarin lagi di rumah. Sekarang nyimak aja, kita perlahan, masih setengah 9. Ya, masih itu tenaga. Wa walidayya hadirin ajmain. Paling bawah tuh. Sekarang halaman 4. Annallaha yaqbalu minal jami' wa yaqfu 'anil jami' wa yuslihu sya'nal jami' fiddin wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihatin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan rombongan Majelis Taklim Jami'atul Ulul Albab di bawah pimpinan Ibu Ustazah Dr. Ayah Hajjah Ana Hasanah dari kampung Pulau Besar, Sunter, Jakarta Utara. Kita doakan mudah-mudahan semua dari jamaah Majelis Taklim Jami'atul Ulul Albab, pimpinannya Ustazah Dr. Hajjah Ana Hasanah, Ustazah Maimunah, Ustazah Sunyati, semuanya beserta jamaahnya senantiasa diberikan sehat dan barokah. Para guru, para ustazah yang sudah hadir, baik dari Klender, Ustazah Jaidah Munawir Asri, Ustazah Jaeti, Ustazah Jawahidah dari Al-Abidi, kemudian semua dari Pelak Gangkang, Mampang, ya. Majelis Salim Anikmatu Jemilah di bawah pimpinan Ustazah Hajjah
Junainah, putri almarhumah Ustazah Hajadimah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan. Ustazah Hajadiah dari Majlis Taklim Nurul Komariah, Pasar Cimplak, nyimplak aja. Kalimalang Ustazah Ida, ya. Masya Allah, Ustazah Nurjannah dari Cipinang Melayu. Kemudian rombongan dari Al-Asmauliyah, rombongan dari Ustazah Ida Farida Juma dari Jati Rahayu. Ya, Masya Allah, senantiasa barokah. Terima kasih kiriman airnya. Jazakillah ahsanal jazak. Kemudian para ustazah semua yang hadir, gak saya sebutin satu-satu namanya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirat jamaah sekalian, baru saja Sarah dari sana nih, aslinya Cibubur. Sarah nih aslinya Cibubur, ayahandanya sahabat ayahanda saya. Ayahanda beliau namanya almarhum Bapak Haji Maming Cibubur. Ibu kalau lewat jalan Cibubur ada masjid Haji Maming namanya, nama bapaknya dia. Ya, di sana ini waktu ayahandanya bersahabat dengan ayahanda saya dalam membangun semua fasilitas Jatiwaringin, ayahandanya yang banyak membantu. Sahabat, kalau kata orang sekarang besti sama ayahandanya Sarah ini, ayahandanya almarhum Haji Maming di Cibubur. Jadi ketika saya masih kecil, masih sekolah, itu bertemannya sama beliau, sama-sama kecil, bapaknya bermain, anaknya bermain juga. Cuma saya main ikut aja. Kalau ayah saya ke rumah beliau di Cibubur, saya ikut ketemu dia. Ayahandanya datang, bawa anaknya ketemu dia, ya. Jadi sekarang ketemu lagi di majelis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan almarhum Haji Maming kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Jamaah hadirat sekalian, alhamdulillah Fatihah yang baru tadi dibaca begitu dalam artinya. Mari kita simak. Kita belum kitab Adabul Mufrad, bicara doa dulu Ustaz Hidayah. Silakan halaman 3. Al-Fatihata anallaha yaftahu alaina futuhal arifin. Artinya ibu udah bisa lihat, tapi saya memberikan penjelasan akhir saja. Fatihah yang dibaca setiap dibuka pengajian ini ternyata niat membaca Fatihah yang paling atas. Niat membaca Fatihah dikala mulai membuka pengajian. Jadi pengajian dibuka diawali dengan baca Fatihah. Emang Fatihah itu ibu menjadi ummul kitab. Apa artinya? Ummul kitab, ibunya Al-Quran. Jadi di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan bahwa Fatihatul Kitab lima quri'at lah. Bacaan Fatihah tergantung apa yang kita niatkan untuk membacanya. Jadi ibu kalau niat pengen sehat, bacanya Fatihah. Ibu niat pengen rezekinya ngegrojong, baca Fatihah. Ibu niat pengen punya anak yang soleh-solehah, bacanya Fatihah. Paham ibu? Karena Fatihah itu kenapa bacaan Fatihah itu menjadi satu bacaan yang dibaca sab'ul masani, 7 yang diulang-ulang, 7 ayat. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai walau dhalim, itu 7 ayat. Diulang sahabat kita berdiri menjalankan ibadah salat. Jadi Fatihah itu menjadi ummul kitab, menjadi syifa, menjadi bacaan
niat kita sampai dengan bacaan Fatihah. Maka dalam tafsir Jalalain dikatakan Fatihatul Kitab 5 quri'at laha. Bacaan Fatihah tergantung apa yang kita niatkan membacanya. Ibu minta anaknya jadi anak yang soleh-solehan, bacanya. Ibu pengen dimudahin semua urusan, bacanya Fatihah. Jadi ketika kita pegang ini niat membaca Fatihah dikala mulai membuka pengajian. Imla min syaikhina al-allamah Ali bin Hasan al-Abbas bainal isya'in malam Isnain 25 Juni 1971 di rumahnya. Ini keterangan dari ayahanda, bukan saya. Niat baca Fatihah ini ternyata ditulis oleh ayahanda secara imlaan dari gurunya. Di gurunya ngomong, ayahanda tulis namanya imla. Dulu waktu ibu SD dikte. Pernah ikut dikte? Nyontek mulu. Apaan sih? Apaan tuh bener-beneran dikte? Ini imlaannya gurunya kepada ayahanda. Masya Allah. Kita kalau guru kita imla, ngomongnya puter-puter juga ya. Mungkin kan gua bisa bener menganggap dengan imla ini min syaikhina al-allamah, guru ayahanda, disebut nama beliau. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan ilmunya. Jadi dari gurunya imla sama ayahanda, dari ayahanda kita sampai di sini lewat saya, salah satu murid beliau yang ketujuh. Alhamdulillah. Jadi ibu lihat urutannya, ya. Artinya sanadnya dari guru beliau kemudian ke ayahanda, dari ayahanda alhamdulillah sampai di tangan saya bagiin ibu semua di dalam kertas ini. Jadi mudah-mudahan kita kecipratan barokahnya. Sebab ini ditulis ayahanda bainal isya'i, antara maghrib dan isya. Karena itulah waktu yang mahal itu. Godaannya juga gede, perut pengen makan, lapar. Besti lagi nge-handphone kita, lagi nge-WA. Jam-jam segitu bu, ibaratnya ratingnya lagi tinggi. Masuk TV, jam-jam dari maghrib sampai isya. Itu iklan bayarnya lain, mahalan. Masuk TV jam segitu, jangan jam 3 subuh. Gak nonton. Masuk TV jam 4, orang pada melongo begini-begini deh. Masuk TV habis maghrib. Ibu, itu orang yang main di dunia periklanan paling mahal ratingnya. Ibarat kita nih, baik dari maghrib ke isya, waktu mustajab luar biasa. Dari situ habis kita doa sholat maghrib, mantap kata orang Jakarta, tahu mantap. Kagak bangun-bangun mantap, jangan aja mantap. Di situ baca yasin, di situ baca doa, di situ baca zikir, masya Allah. Ini namanya bainal isya'i. Ternyata ayahanda terima imla itu pada bainal isya'i malam isya'i, malam pada 25 Juni 1971 di rumahnya. Al-Fatihah, bahwasanya Allah membukakan atas kami pembukaan orang yang arif. Pertama, ibu tadi Al-Fatihah niatnya pengen dibukain pintu hati. Halo. Hati ternyata ada pintunya. Minta dibukain sama Allah. Hatinya orang-orang yang arif, hati orang-orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana bagaimana sih? Orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Emangnya kudu begitu. Emang kudunya begini. Jadi jangan dibalik, kudunya begitu, begini. Itu nggak bijaksana ibu namanya. Jadi minta dibukain oleh pintu hati kita ini agar hati kita dipenuhi dengan hilim, ya, bijaksana. Yang kedua diminta sama kita apa doa ini, wa yufaqihuna fiddin. Yang kedua wa yufaqihuna fiddin. Apa sih artinya wa yufaqihuna fiddin? Jadi ketika kita minta doa tadi, yang pertama futuhal arifin, pintu hati orang-orang yang arif. Hati kita dibukain biar kalau terima nasihat masuk. Kalau ditutup susah. Ya, hati ketutup dengar nasihat nggak kepengen. Nasihat nggak masuk. Sebab pintu hatinya tertutup. Kita minta dibuka oleh Allah. Kata orang Jakarta, biar ngablak hatinya. Oh Allah. Dengar nasihat masuk. Dah masuk, hidayah masuk. Amin. Apa nyurungin saya kan? Jadi itu yang paling penting. Baca Fatihah, minta Allah bukain futuhal arifin, dibukakan hati. Insya Allah kalau hati terbuka gampang masuk petunjuk, dengar nasihat. Emang hati kita udah dibuka oleh Allah. Kalau ketutup, masya Allah nggak ada yang masuk. Kata orang Jakarta mental, bahasanya mental. Gak masuk nasihat kagak, ajakan kagak, apalagi hidayah. Nah usul yang pertama futuhal arifin. Yang kedua yufaqihuna fiddin, minta dikasih paham dalam agama. Amin. Jadi orang yang faqih. Orangnya faqih. Bagaimana sih Bu? Orang yang faqih itu orang yang mempunyai ilmu, diamalin sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Orang yang berilmu belum tentu dipahami. Orang punya ilmu belum tentu diamalin, tiba dengar doang, tiba tahu doang. Masuk kuping kanan, nyeplos kuping kiri. Ya bisa murah ya. Masuk kuping kanan, nyeplos kuping kiri. Ya. Kita kepengennya faqih. Tingkatan faqih cuma dia punya ilmu, tapi diamalin dalam kehidupannya sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Lurus, hanif, mantap, ya, hanifan, muslimah. Orang yang teguh itu orang yang faqih. Dia tahu, dia kerjain, lurus, mantap, sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Amin ya Rabbal alamin. Cuma kalau kepengen jadi orang faqih harus banyak-banyak nuntut ilmu. Bekalnya punya ilmu, niatnya pengen diamalin. Nah sambil minta
hidayah sambil minta jadi orang istiqomah. Jadi yang kedua, kita duduk di sini pengen jadi orang yang fakih, ya Bu ya. Yang kemudian buaya tusuk kamalan ikhlas. Berat yang ketiga. Minta kamalan ikhlas. Orang ngaji kayak gini kan, kita kepengen bertambah kualitas diri kita. Bukan sekedar ilmu yang bertambah, tapi juga nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Apakah sabar kita nambah? Apakah ikhlas kita bertambah? Apakah tawakal kita bertambah? Semuanya yang baik-baik pengen bertambah. Jangan duit aja pengen nambah. Jangan gelang aja pengen bereret. Ya, bereret pakai dari sini apa sini. Nggak berhenti. Ya Bu ya, beli lagi. Kiri kanan udah penuh. Ibu, kamalan ikhlas. Sempurna keikhlasan. Ketiga. Fatihah yang tadi itu yang ibu aminin tuh, kalau ibu kaji dalamnya, masya Allah, minta ikhlas yang sempurna. Karena kita ini masing-masing Bu lagi belajar, lagi berproses. Jadi orang yang ikhlas tambah ikhlas tambah ikhlas. Amin. Sebab yang namanya ikhlas itu proses terus-menerus yang kita upayakan. Jadi nggak ada orang berucap saya sih sebenarnya ikhlas. Sekarang nggak dengar begitu. Saya sebenarnya ikhlas tapi bukan yang kayak begitu. Yang kita minta dengan Fatihah ini, dengan kita ngaji di majelis taklim, ibu semakin sempurna keikhlasan. Bukan dalam satu sisi urusan dunia saja, tapi apapun yang kita kerjain, khususnya amal ibadah kita didasari dengan ikhlas, itulah yang bakal dinilai oleh Allah. Bicara ikhlas adalah bicara di mana kita bisa diterima atau tidak amal kita di hadapan Allah. Itu karena ikhlas. Karena walaupun amal kita segunung, Ibu Roman yang ngomong segunung. Walaupun ibadah kita banyak, tapi kalau ibu tidak dasari dengan ikhlas, tidak ada pahalanya di hadapan Allah. Jadi kalau ngaji, kalau sedekah, kalau beramal ma'ruf, kalau berbuat baik, semuanya lillahi. Bawain makanan sama orang ikhlas. Orang yang ngeliat gak apa-apa, Allah yang lihat. Jangan kalau orang yang kagak ngeliat, gak tahu, anaknya pesen, ya, datang masuk ke rumahnya lewat pintu yang depan yang lagi orang banyak, biar kelihatan tuh makanan kita. Berarti ibu belum lempeng, ya, masih ada campurannya. Apa sih artinya ikhlas? Murni. Ikhlas artinya murni. Ibu tahu kan yang murni-murni? Roman yang murni-murni tahu banget ya. Ya. Ikhlas artinya murni. Berarti tidak ada campurannya. Namanya juga ikhlas
ikhlas, gak ada campurannya. Ya Bu ya. Allah tidak ada campuran yang lain. Niatnya lempeng hanya kepada Allah. Ibu beramal baik hanya kepada Allah. Ibu berbuat baik, ibu melakukan amal ibadah ataupun berhablum nas, tidak ada yang dicari dalam urusan yang lain, hanya murni lillahi, murni karena Allah. Itu namanya ikhlas. Jadi upayain setiap hari nambah keikhlasan, semakin sempurna keikhlasan kita, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, wal yaqin, minta juga kesempurnaan dalam keyakinan. Ini terlihatnya ringan, yakin. Banyak kita ini percaya tapi belum yakin. Kenapa saya bisa bilang begitu? Percaya belum yakin. Karena kalau ibu sudah yakin, hidup jadi tenang. Coba deh ibu ada ujian, ya, ada rasa di dalam hati nerima ujian itu berat. Itu manusiawi ibu. Udah pasti gitu, nggak ada orang dikasih ujian ketawa aja ngangkat. Kagak ada. Itu romannya rada-rada strip dikit ya. Kita dikasih ujian, contohnya kalau ibu yakin, pertama ibu sadar ini datangnya dari Allah. Harusnya kembaliin dulu pada Allah. Jangan ibu pikir gue jadi bagaimana, saya jadi begini banget hidup saya. Kalau orang punya keyakinan, insya Allah ibu nggak ada pernah mengeluh. Makanya kalau punya keyakinan enak nggak hidupnya? Di sini ayahanda tuliskan buat kita supaya orang yang ngaji tambah yakin, nggak ada syak di hatinya, nggak punya keraguan. Kita dapat nikmat bahagianya dari Allah, kita dapat ujian juga dari Allah. Karena kita hidup ibu semuanya tergantung dari kehendak Allah. Itu harus yakin. Kan kadang-kadang kita percaya doang, kalau lagi dapat nikmat aja, ya kita yakin Allah yang kasih. Tapi dikasih ujian, ibu kurang yakin. Kalau yakin, pasti ibu berkata ini dari Allah. Allah nggak bakal kasih sesuatu ujian yang melebihi batas dari kemampuan hamba. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Gara-gara kita ingat Allah, jadi kita ingat emang Allah tidak pernah membebani hambanya di luar batas kemampuan. Itu karena kita punya keyakinan Allah yang ngatur, Allah juga yang bilang tidak bakalan ngasih ujian di luar batas kemampuan hamba. Berarti Allah kasih saya, Allah lagi didik saya jadi orang yang sabar. Itu kalau ibu ingat yakin sama Allah. Coba kalau ibu kagak yakin sama Allah, kok kagak kuat kalau begini hidup gua. Jadi pola pikir, mindset kita juga harus kita rapikan dalam diri kita. Kita punya Allah. Kita harus yakin Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Tuh keyakinan. Itu main di keyakinan apa enggak? Keyakinan. Allah nggak pernah zalimin hambanya. Allah nggak pernah bikin susah hambanya. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Emang janji sama teman kita, ya kebanyakan melesetnya. Kalau janji Allah, masya Allah, ibu, keyakinan
kesenangan. Ibu yakin ini dari Allah lewat tangan suami saya. Ibu punya nikmat lewat tangan anak saya. Tapi sesungguhnya dari Allah. Yakin lagi. Dikasih nikmat dari Allah, dikasih ujian dari walaupun nikmat itu membuat kita senang, itu tak menjadi ujian dari Allah. Dikasih kesusahan dan kesulitan, itu juga ujian dari Allah. Jadi keyakinan itu harus ada di dalam diri kita. Orang kan hidup gak senang dulu, gak nyengir aja, ada sedihnya. Jadi Allah itu kasih adil manusia, rasakan kenikmatan juga bisa satu waktu merasakan kesedihan. Ada waktunya ibu lagi senang, ada waktunya ibu lagi memikirkan sesuatu, rada-rada baper. Benar apa benar? Itu manusia, Allah ngaturnya demikian rapi. Tapi kembali kepada kita, bagaimana pola pikir kita. Orang yang beriman, dihadirkan Allah tempat kita mengadu, dihadirkan Allah tempat kita bersandar, maka kuatlah kita ketika kita berucap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini ucapan gak main-main ya Bu. Saya kalau terangin la haula jadi judul ceramah ini 1 jam. Dikit aja ya Bu. La haula wala quwwata, ini satu kalimat yang dahsyat. Kenapa saya sampaikan dahsyat? La haula wala quwwata. Saya rasa semua mulut kita sering banget tuh baca itu. Ya, ada yang 10 kali, ada yang 15 kali. Tapi kalau ibu renungi dan ibu baca babnya tentang la haula wala quwwata, subhanallah, menenangkan hati. Ucapan la haula wala apa itu? Salah satu ucapan di mana menjadi bagian dari zikrullah, mengingat Allah. Bahkan kata Nabi, la haula wala quwwata illa billah, menjadi tabungan akhir kita. Tabungan, kan ini demen kalau tabungan. Halo, semangat ya bicara tabungan. Tapi tabungan dunia yang kita demen, kalau giliran masuk ATM minta maaf. Kata ibu, padahal tuh ATM minta maaf, tapi ibu yang jengkel. Kenapa jengkel? Berarti saldo ibu tidak mencukupi. Benar? Benar begitu? Segitu jengkelnya kita ketika kita baru keluar dari mesin ATM, padahal tuh mesin minta maaf sama kita. Tapi gua jengkel, berarti tabungan saya kosong alias tidak mencukupi. Itu tabungan doa. Bagaimana ini tabungan kadang-kala kita jarang ingat bagaimana kita bisa mengisi tabungan-tabungan akhirat kita, karena asik dengan tabungan dunia. Salah satu tabungan akhirat kita, qaulun la haula wala quwwata illa billah. Kenapa ucapan itu menjadi tabungan akhirat? Karena pada saat ibu berucap, ibu sedang memasrahkan diri kita sepasrah-pasrahnya kepada Allah. Ibu lagi memasrahkan dirinya di hadapan.
bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali kekuatan dari Allah. Berserah kepada Allah. Bu, orang kan kalau udah berserah udah gak bisa ngapa-ngapain ya Bu ya. Aku serahkan diriku pada Ibu ya. Berarti ibu udah gak punya daya. Aku serahkan diriku pada suamiku tercinta. Dari ujung rambut sampai ujung kaki hanya buat dirimu. Susi. Jadi ketika itu kita ucapin di hadapan Allah, tidak punya daya apapun dalam diri kita, tidak punya kekuatan apapun dalam diri kita, hanya Allah yang punya kekuatan. Ibu lagi menekan perasaan yang terdalam. Kebanyakan lihat Instagram ya. Ada perasaan dikala kita lagi dapat ujian, pasti kita berada dalam tekanan. Tahu tekanan Ibu ya? Ibu ya? Dalam tekanan, ya Allah ujian saya berat begini, saya sedang ngalamin ini ya Allah, tapi mulut saya berserah padamu. Jadi perasaan yang kita sedang tekan itulah yang jadi tabungan pahala besok di akhirat. Kita ganti dengan penyerahan diri kita setotal-totalnya kepada Allah. Kita menyandarkan semua sandaran yang paling keker. Sandaran keker yang kokoh, sandaran hanya Allah subhanahu. Jadi ketika kita sedang menekan rasa ego kita, perasaan kita yang paling dalam, kita serahkan pada Allah, diganti oleh Allah jadi tabungan akhirat kita. Allah kasih kita ketenangan setelah kita berucap la haula wala quwwata. Jadi ibu minta keyakinan, ibu yakin semuanya yang terjadi pada Allah, maka mengadunya kepada Allah. Mengadunya ke siapa? Jangan sama teman, sama siapa aja ngomong, kecuali sama bestie. Karena udah kebangetan deket. Ibu, ini kadang-kadang keyakinan inilah yang bikin kita kadang-kadang tidak gampang menerima ketentuan. Ibu rasanya gak ridho, ibu rasanya gak nerima, ibu ya, karena kurang yakin. Coba kalau yakin, Allah yang atur semuanya, Allah yang kasih kemudahan. Allah kasih saya kurang sehat 2 hari. Kemarin 50 tahun sehat, sakit 2 hari bermut. 50 tahun sehat, halo. Dikasih kurang sehat 2 hari, kemana ngaredo banget. Apaan aku mau pergi jadi dikerokin begini? Harusnya gua jalan, temen gua udah nyampe tadi. Dilihat di Instagram, yang dilihat dia pergi, gua kagak ikut. Halo. Kebanyakan kurang HP. Jadi kalau kita memang lagi diuji sakit, yakin Allah yang akan menyembuhkan. Fa'idha barid Allah yashfi. Jangan dibaca doa. Jika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Itu dipakai, harus ya diyakini di semua sisi hidup kita. Semua sisi hidup kita. Kita punya suami, ya Allah, suami saya pasti sayang sama saya, karena saya yakin Allah yang pilihin dia jadi pasangan hidup saya. So sweet. Kalau ibu punya keyakinan itu, ibu banyakin berdoa, ya Allah, seandainya suami saya keras, lembutkan ya Allah.
suami saya pelit. Saya, ya Allah biar murah, minta adunya mau yakin. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Yakinlah gitu. Kalau ibu kagak yakin gak bisa gua begini. Hidup gua di dunia cuma sekali ketemu sama dia nyakitin gua. Benar-benar. Jadi hilang sabar kita. Yang ada kesel ya Allah. Kita husnuzon sama Allah. Ya Allah, Allah pasti kasih yang terbaik. Kita minta yang terbaik, ada lagi yang lebih baik lagi dari Allah. Itulah orang yang punya keyakinan. Jadi kalau kita duduk di majlis taklim, mintalah keyakinan. Dikasih nikmat, yakin Allah kasih. Berarti Allah puji saya, gak boleh sepelit, saya banyak. Saya punya rezeki banyak, berarti saya harus kasih orang buat kesenangan. Bukan kesenangan buat saya. Kenapa? Saya yakin Allah nitip sama saya. Yakin. Jadi yakin dikala kita senang, kita yakin dikala kita susah dan sepi. Jadi keyakinan itu harus sempurna dalam diri kita. Kemudian Sumailah wahai ulama amilin. Fatihah ini juga kita kirimin buat guru-guru kita, ulama yang telah tinggal dunia, para aulia. Wa walidayyal hadirin ajmain. Lihat halaman 3 paling bawah. Wa walidayyal hadirin ajmain. Dan kedua orang tua kita semua yang hadir. Amin. Yang kagak hadir kagak dapat Fatihah ini. Ibu ya, ini yang hadir. Wa walidayyal hadirin ajmain. Orang tua kita masing-masing yang hadir, orang tua kita nih. Kalau masih ada Allah sehatkan, berkahkan. Kalau sudah berada di alam barzakh, Allah berikan umurnya maghfirah. Ini enaknya hidup di tempat majelis ilmu. Orang tua kita masih ada didoain. Orang tua kita di alam kubur didoain. Masya Allah, alhamdulillah. Anallah yang balu minal jami. Sungguh Allah itu menerima dari sekalian. Kita yakin Allah itu maha menerima. Menerima apa bu? Menerima taubat kita. Allah terima ampunan kita. Kan kita ngarep sama Allah ini ya. Semua hal-hal yang ada pada diri kita Allah terima ya Allah. Wa ya'fu 'anil jami'. Allah maafkan. Allah itu maha memaafkan kekurangan yang ada pada kita. Kita ini kan manusia, Masya Allah. Selalu makanya di dalam bulan Ramadan kita bilang, ya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau maha pengampun, ampunkanlah, maafkanlah diriku ya Allah. Jadi wa ya'fu 'anil jami'. Allah itu maha memaafkan dari sekalian kita. Kalau kita pasti punya banyak kekurangan, kita minta dimaafin segala kesalahan dan dosa kita. Amin. Wa yuslih. Ya. Jadi yang ketujuh, wa yuslihu, minta kepada Allah
Kita nih baca Fatihah ini banyak banget niatnya sampai bererot, sampai wa yuslih, minta kita bisa memperbaiki. Kita kan mau hidup setiap harinya harus tambah baik, tambah baik, tambah baik. Sholat yang kemarin sering telat, sekarang alhamdulillah sholatnya ala waktu. Amin. Kemarin malas baca Quran, sekarang alhamdulillah lumayan, barang 2-3 lembar sehari. Kemarin jarang kalau lagi pengen. Kan gitu, berarti namanya perbaikan. Perbaikan kita sebagai manusia dalam 3 hal. Pertama, dalam urusan agama. Perbaiki urusan agama. Yang kedua, urusan dunia. Yang ketiga, urusan akhirat. Ini kita ngaji di sini lagi perbaiki diri kita nih. Semua manusia, saya, ibu, semua hidupnya selalu minta diperbaiki, dibantu oleh hidayah dorongan Allah. Ibu ngaji kemari aja, kalau enggak didorong oleh hidayah Allah berat. Baju ada, jilbab banyak, baju yang seragam aja sererotan, yang beli di online sererotan, yang beli di Tenaba sampai ketemu mobil di Tenaba. Banyak baju kita, tapi kalau tidak dibantu oleh hidayah berat. Tapi yang paling dulu saya minta sama ibu, diniatin, abis itu Allahumma paksain. Niatnya dari jauh-jauh hari. Kayak nih, maulid masih lama. Saya niat, maulid Ustazah bisa bikin di aula 3 kali lebih dari kayak kemarin. Saya datang ajak teman saya, penuhnya 3 kali kayak kemarin. Udah kayak tawa. Niat saya, ya Allah mudah-mudahan. Niatnya dari sekarang. Nanti sampai hari-harinya Allah yang gampang. Ini niat aja kagak. Besok bulan depan ngaji gak tahu deh. Kalau gue sempet gue datang, kalau gue kagak sempet gue kagak deh. Kalau gue repot gue kagak. Ibu ngomong begitu lempengan malaikat catat. Beneran ibu repot, lebih repot dari ibu perkirakan. Tapi kalau ibu niatnya baik, niat aja ibu sudah dapat 1 hasanah. Belum pergi belum? Halo? Belum jalan belum, tiba di hati. Tuh hebatnya tuh. Kalau niat kebaikan belum dikerjain udah dapat 1 hasanah. Allah luar biasa maha pemurah. Cuma kita kadang-kadang dikasih 1 hasanah pada sono aja. Gak mau niat, belum niat, tahu dong kalau Allah sempat berarti kan ibu gak baikin 1 hasanah. Buktinya ibu ngomong begitu. Kalau ibu pengen dapat 1 hasanah, ibu bilang insya Allah mudah-mudahan Allah kasih saya sehat, saya pengen datang. Benar lempengannya ibu ngomong begitu, malaikat catat. Bulan depan sehat, datang muncul. Ngikut. Udah muncul ngikut lagi. Orang mau ingetin syukur, nggak ingetin juga biarin. Saya udah niat. Tuh kuatnya niat. Niatul mukmin khairun min amali. Itu dalilnya. Kalau ibu udah niat, insya Allah jauh lebih kuat. Ada yang
rada-rada kita suka seken ngaji males, diajakin ke taklim mager. Ya Bu, insya Allah girohnya, semangatnya, himmahnya jauh lebih besar. Itu kita minta sama Allah perbaikan yang luar biasa dalam urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Amin ya Rabbal. Jadi urusan 3 itu jadi judul pidato. Kapan Ibu undang saya terangin deh ya. Kalau diterangin di sini nggak waktunya habis. Wa ala kulli niyatin shalihah. Semua niat-niat yang baik yang ada dalam diri kita yang nggak disebut di sini. Semua kan Ibu di hati pasti punya. Punya nggak? Ibu punya niatnya ini, niatnya itu, niatnya itu. Wa ala kulli, namanya aja kulli. Kullu. Ya, karena ada Allah jadi kulli. Semuanya yang niat yang baik itu ada di dalam hati kita masing-masing. Baru kita baca Fatihah tadi. Alhamdulillah. Jadi ternyata sahabat, saya buka pengajian, saya baca Fatihah itu isinya luar biasa. Sekarang Ibu udah tahu, jadi besok-besok bulan depan kalau saya baca Fatihah, Ibu udah ngerti. Oh, mintanya keyakinan, mintanya ikhlas, mintanya dapat perbaikan agama dunia akhirat, diberi kemudahan perbaikan oleh Allah. Semuanya menjadi doa Fatihah dalam pembukaan. Alhamdulillah. Jadi nanti Ibu sudah tahu, jadi ketika saya baca Fatihah setiap pengajian ini, Ibu sudah paham kemana Fatihah ini kita niatkan. Jadi jangan cuma kita jalan, kita nggak tahu kemana. Temennya ngajak pergi, yuk kemana? Ah udah lo ikutin gua aja. Lah, gua, emang kita mau kemana? Gua lagi ikutin kaki gua kemana? Di kaki gua lah, kaki. Wah, rada-rada nih orang. Ya, jadi paham Ibu. Saya emang kalau ngajar serileks ini Bu, supaya Ibu juga nggak ketemu. Duk, jangan. Ya, saya emang begini modelnya. Jadi ketika kita sandarkan semua doa-doa ini ya Allah, terakhir Fatihah ini kita rangkum menjadi semua niat yang baik yang ada pada saya juga sampai lewat Fatihah yang kita baca. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini manfaat, artinya Ibu sudah paham. Ya. Jadi ketika kita buka pengajian, niatnya luar biasa. Udah 9:30 saya belum buka kitab. Baca ya Robibil saja, keterangan besoknya kitab ini lagi nanti saya terangin karena 1 hari 2 kitab. Ya Bu ya. Baca 2 bait bil marokah dari Ayahanda. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fil lana ma madaya wasi'al karami. Halaman 8. Itu ya Rubibilnya, tapi ini saya udah baca kemarin. Dilihat halaman 11. Ya, kemarin-kemarin udah baca itu, yang 8, 9, 10 deh. Sekarang 11. Karamatan wa imtiyazan lil habibi alaihi illahu syahni wal
Sekarang Al-Adab Al-Mufrad. Halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini kita belajar akhlak. Belajar apa? Akhlak kepada kedua orang tua. Banyak yang nyampein ke saya bahwa setelah belajar di majelis ini, rasanya sama orang tua tambah cinta, tambah takut jadi anak yang durhaka, pengen jadi birrul. Maka kitab ini memang membahas awalnya tentang birrul walidain, redho Allah, berada di redho kedua orang tua, baru nanti bab-bab yang lain. Ternyata Al-Imam Al-Bukhari, ini yang nyusun Al-Imam Al-Bukhari, udah saya terangin siapa beliau. Bagi ibu yang datangnya dari awal udah saya terangin siapa dia. Saya nggak ulang lagi ibu. Beliau menyusun kitab ini bukan asal-asalannya saja. Duluan birrul walidain dulu, baru urusan yang lain. Pasti punya alasan. Itu yang saya diskusikan sebelum saya niatin jadi kitab pegangan kita semua. Saya cari tahu dulu. Kitab ini saya cari tahu dulu, kok bisa ya tentang birrul walidain duluan sebelum bicara yang lain. Kok ridallah fi ridal walidain duluan nih yang keluar sama Imam Bukhari menyusun kitab ini. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Karena dalam kita berakhlak, dalam kita menjadi hamba Allah, dua hal yang Allah anjurkan berdekatan dengan bakti kita kepada Allah adalah bakti kepada kedua. Selalu dirende. Ibu tahu dirende? Disertakan perintah beribadah, menyembah hanya kepada Allah satu-satunya Tuhan. Kemudian Allah wabil walidaini ihsan. Berarti Allah itu sertakan selalu perintah birrul walidain setelah kita beribadah kepada Allah. Jadi makanya ini kita mempelajari bakti kepada Allah, kepada orang tua dalam bahas Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ikutin dulu bacaannya biar ibu paham. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tufaili qala su'ila Aliyun hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyai'in lam yakhussa bihin nasa kafatan qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyai'in lam yakhussa bihin nasa
iza fiha maktubun la'anallahu man dabaha li ghairillahi la'anallahu man sariqa manaral ardi la'anallahu man la'ana walidayhi la'anallahu man awa muhdisan. Mudah-mudahan lisan kita jadi saksi di yaumil qiyamah. Dipakai baca pelajaran ini karena besok ditanya oleh Allah nikmatnya dari mulut dipakai buat apa? Apa buat bebes? Apa buat baca-bacaan yang bermanfaat, ayat Quran dan hadis Nabi, ya. Dari Abu Tufail. Ini berasalnya dari siapa, Bu? Abu Tufail. Siapa sih itu dia, Abu Tufail? Ada yang kenal? Abu Tufail adalah sahabat Nabi. Halo? Sahabat Nabi yang terakhir. Siapa sih itu, Bu, kalau sahabat? Orang yang hidup satu zaman dengan zamannya Rasulullah SAW. Kemudian dia beriman, dia beragama Islam. Maksudnya kan ada orang yang sezaman sama Nabi tapi nggak beragama Islam, itu si Abu Gosok, Abu Jahal. Halo, dia hidup satu zaman sama Nabi, satu zaman nggak? Tapi dia tidak mengikuti, tidak beriman kepadanya. Makanya yang namanya sahabat orang yang hidup satu zaman dengan zamannya Nabi dan dia beriman kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, dia mati dalam agama Islam. Jadi itu yang saya baca. Siapa sih sahabat? Ya, dia hidup satu zaman pada Nabi, dia ikut apa dakwahnya Nabi, mentauhidkan Allah dan Rasulnya, dan dia mati dalam keadaan Islam. Itu namanya sahabat. Si Abu Tufail ini, beliau adalah seorang sahabat yang terakhir. Sebab selepas beliau wafat, udah gak ada lagi yang jadi sahabat Nabi. Masuk generasi tabi'in. Halo? Setelah sahabat kan ada tabi'in. Abis tabi'in generasinya tabi'in. Gak ngomongin ke sono, ke Jawa. Saya ngomong di sini aja. Sahabat yang terakhir Abu Tufail, ya, beliau adalah lahirnya di Mekah, wafatnya juga di Mekah. Kemudian dia lahir pada tahun 1735 Masehi. 1735. Nama aslinya bukan Abu Tufail. Abu Tufail Amir bin Wasilah. Kayaknya nggak. Ini ngomongin Tufail aja udah jam segini, ya. Nanti berarti bulan depan masih lanjut, nggak apa-apa ya, Bu. Abu Tufail nama aslinya, karena kita kalau membahas hadis bisa lebih kenal nama yang ada di situ. Jarang orang menyampaikan itu karena
ada ilmu yang menopang. Kalau ibu belajar Quran, saya nggak biasa pakai kacamata. Kayak ada yang ngalim. Jadi kita akan belajar hadis, dari mana itu datang hadisnya, bisa sampai kepada kita. Karena kita tidak hadir satu zaman dengan zamannya Rasul. Makanya luar biasa kitab-kitabnya dari si Anu, dari si Anu, dari si Anu, ya Bu. Dan bila kita mempunyai kesempatan waktu untuk banyak satu-satu riwayat mereka pasti bukan orang sembarangan. Pasti mereka orang-orang yang luar biasa secara keilmuan, secara amaliyah, secara hablum minallah dan hablum minannas. Lihat para perawi hadis, luar biasa semua. Makanya ketika kita mendalami siapa dia, pasti kita pengen mencari tauladannya. Jadi ketemu apa nih sosok beliau nih? Apa luar biasa dalam memberi kebaikan orang, murah? Apakah orangnya yang sangat tekun dia ibadah? Kan mereka punya profil yang sangat masing-masing luar biasa. Karena para perawi hadis, ya Bu. Maka Abu Tufail kita ketahui juga salah seorang sahabat Nabi yang terakhir, yang nama aslinya adalah panjang benar. Abu Tufail Amr bin Wasilah. Amr bin Wasilah. Mau pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia tulisannya? Hah? Bahasa Arab? Wah, hebat juga nih. Abu Tufail Amir bin Wasilah. Namanya aslinya Abu Tufail Amr bin Wasilah, kemudian bin Abdullah bin Amir bin Abdullah bin Amir. Al-Laisi Al-Kanan. Ini nama aslinya Ibu Al-Quraisy. Jadi namanya panjang. Nama asli dari Abu Tufail. Saya ulang, Abu Tufail Amr bin Wasilah bin Abdullah bin Amr Al-Laisi Al-Qainani Al-Quraisy. Beliau seorang penyair, seorang pemimpin dari Bani Kinana. Kinani. Beliau bersama Nabi hanya 8 tahun. Bersama Nabi hanya 8 tahun. Jadi Ibu, beliau seorang yang sangat senang memberi makanan orang. Profilnya ya, kan orang lain-lain ibadah ya Bu. Ibu orangnya ahli puasa tapi tahajudnya jarang. Ada nggak?
siang dan malam. Mereka punya power yang luar biasa, baterainya juga luar biasa. Ya, dalam dia beribadah, dalam dia berbuat amal kebaikan. Jadi ternyata Abu Tufail ini orang yang gemar memberi makanan orang yang kurang. Insya Allah, ya, kebiasaan yang luar biasa pada diri Abu Tufail. Lahirnya di Mekah, wafatnya juga di Mekah. Ada waktu masih 10 menit lagi saya terakhir. Satu ketika Ali ditanya. Jadi Abu Tufail ini sahabat yang sempat dekat dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apakah Nabi mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang seluruh manusia tidak diberinya? Ali lalu menjawab, Rasulullah tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak diberikan pada seluruh manusia, kecuali sesuatu yang ada pada sarung pedangku ini, kata Sayyidina Ali. Ali itu punya sarung pedang. Lalu ia keluarin secari kertas yang bertuliskan, Allah melaknat siapa yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Jadi kita kalau menyembelih binatang harus menyertakan nama Allah. Ya, baca bismillah. Jangan ngoceh aja mulutnya. Kau ngomongin apaan? Kagak ada habisnya lemes banget. Nyembeli, halo, dengan asma Allah, nama Allah, tidak buat Tuhan yang lain, hanya Allah. Sertakan Allah di dalam kita menyembeli. Yang kedua, Allah melaknat siapa yang mencuri tanda-tanda batas-batas tanah. Halo, biar sejengkal jangan hianatin saudara kita. Kita kaya juga gak berkah. Harta sejengkal besok di kuburan jadi sempit. Ya, karena sejengkal punya orang. Jadi kita ini Bu, nikmati apa yang emang milik kita. Jangan suka ambil hak orang dalam hal tanah, dalam hal kekuasaan, dalam hal apapun yang bukan menjadi hak kita. Zalim. Bukan tanah doang Ibu. Batasan apa kek? Ya Bu ya. Oh ini bukan punya saya sendiri, punya adik saya. Kasih hak dia. Oh ini hak saudara saya. Tanah sebelah. Kata ibu kok tuaan, gua gedean dikit aja. Kebangetan. Ibu nggak tahu habis kayak gitu rumah tangganya balak dulu. Anak lawan. Betul gak Bu? Emang enak punya anak biar cakep, kalau ngelawan kok pukul. Rupanya aja deh. Ya Bu ya, punya anak cakep, cantik, glowing, banyak yang lirik. Tapi kalau dibilangin lawan, akhlaknya nggak ada, enak apa kagak? Bu, kita gara-gara kita ini banyak mengambil hak orang. Anak kita ujiannya, ada lagi diuji rumah tangganya. Ya Bu ya, ada diuji segala macam ujian maupun luar biasa, kalau disebutin memang banget, nggak kelar-kelar saya. Yakin. Jadi kita ini ketika kita mengambil hak orang, Allah lagi kasih kita balasan di tempat yang lain. Hati-hati. Ya Bu ya, ini bukan hak saya, ini hak saudara saya, silakan ikuti saja sunnatullah. Jadi gak repot-repot. Emang sunnatullahnya saya segini yang saya punya.
Bu? Segini yang saya nikmatin. Segini kekuasaan saya. Separuh ini yang kuasa saya, separuh ini punya kuasa adik saya. Adik saya ada di dalam ini, bukan saya sendiri. Oh, kalau kita punya tahu sedikit saja hak orang kita ambil, Allah melak. Yang enak gimana Bu? Nikmatin apa yang Allah kasih. Ya Bu ya, jangan lirik-lirik orang, makanya kebanyakan ngelirik. Ya Bu ya, demen banget lihat dompet orang lain, demen banget lihat tas orang lain. Ya, udah urusin tas kita aja. Mau isinya 3 lembar mau isinya 2 gembok bisa kali. Ya, jadi tanah walau sejengkal saja melelahkan. 3 menit lagi. Kemudian Allah melaknat. Siapa yang melaknat? Kedua orang tuanya. Ini poinnya. Kedua orang tua nggak boleh kita melaknatnya. Artinya melaknat, memakinya, mencelaknya. Ya Bu? Itu nggak boleh. Kita bilang orang itu sekarang kagak dengar kupingnya. Ya, nggak boleh kita hinakan orang tua kita. Kita bilang orang tua kita kupingnya udah kagak tapi dengar, emang iya, tapi nggak perlu ngomongin apa di depan matanya kali. Ya Bu ya, di hati kita aja, ya Allah orang tua saya sekarang udah semakin, ya Bu ya, semakin berkurang. Wa man nu'ammirhu nunaqis fil khalqi afala ya'lamun. Allah yang kasih tahu wa man nu'ammirhu nunaqis. Orang yang ditambahin umurnya Allah kurangin penciptaannya. Semakin tua kaki kita kurang tapi enteng diajak pergi-pergian dari pagi ke malam. Kemarin kemana aja hayo. Benar. Kemarin kemana aja jarang dikerokin, sekarang tiba ke situ doang pulang pakai dikerokin. Wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala ya'qilun. Baca tuh Yasin. Aku mau man nu'ammirhu nunaqisu. Apaan tuh artinya? Halo. Itu orang yang ditambahin umurnya, Allah kurangin penciptaan. Umur bertambah kuping kurang tapi dengar rada-rada. Tahu rada-rada apaan? Gak usah pakai bilang ibu, saya ngomong makanya kudu keras. Sebab bunda suka udah kagak dengar kupingnya. Lemes banget anaknya. Gak boleh begitu. Kita udah paham orang tua kita semakin berumur semakin kurang. Ngomong kita juga biar tahu semakin beradab kita. Betul gak Bu? Berarti ngomongnya kita rada dengerin. Gak usah dibahas, gak usah diomongin depan mukanya. Belum tentu dia senang kita kata gitu. Benar Bu? Makanya kalau kita berkata-kata, Ibu ingat apabila kata-kata itu terucap oleh orang lain buat kita, betapa kita merasa gak enak. Betul gak Bu? Jadi orang tua, kalau orang tua kita ada kekurangan, gak usah kita sampaikan dalam bentuk celaan-celaan yang merusak perasaan. Itu luar biasa. Orang tua semakin tua semakin sensi. Ya Bu? Jadi kita punya anak tahu diri. Bagaimana satu persatu saya gak keburu terangin sama Ibu hari ini. Tapi saya ingin sampaikan, jangan celak orang tua teman kita, otomatis teman kita akan celak orang tua kita. Ini maksudnya hadis ini. Karena para sahabat sampai nanya, emang ada ya Rasulullah, ada orang mencela orang tuanya? Kata Nabi di hadis yang lain, orang mencela orang
sudah saya baca, tapi keterangan lebih detailnya di bulan yang akan datang. Insya. Tapi yang jelas Ibu sudah tahu bagaimana laknat Allah ditimpakan pada orang yang luar biasa ini. Nauzubillah min dzalik. Mari kita baca Fatihah. Ibu yang sudah menyampaikan kepada saya pahalanya buat orang tuanya Amrin bin Udin Tando, Nur Zaman bin Ahmad Zakaria. Ya. Mudah-mudahan amplop ini isinya saya belum buka, mudah-mudahan pahalanya sampai kepada almarhum yang saya bacakan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Haji Jumat juga mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Apa yang niat disampaikan oleh anandanya Ustazah Ida Faridah. Dan para ibu-ibu sekalian yang berniat, saya lagi sedang ingin membuat kolam wudhu di pesantren tradisional Asafiyah. Bagi ibu yang ingin menyampaikan jariahnya, bisa diberikan kepada saya ataupun nge-WA kepada HP nomor WA saya untuk bikin kolam wudhu di pesantren tradisional. Kalau ibu yang lihat status WA saya, waktu saya diri dekat sapi, nah di situ, yang kebun luas gitu. Jadi saya mau bikin kolam wudhu yang cantik biar kita ngambil wudhunya enak. Nanti sekali waktu ibu saya ajak ke sana. Jalan kaki doang dari sini. Jadi boleh sekalian bagi ibu yang ingin ikut berjariah mengirimkan, mudah-mudahan di bulan yang akan datang ataupun nanti kapan waktu ibu punya rezeki, bisa ibu ikut di dalam membangun kolam wudhu yang ingin saya bangun di pesantren tradisional. Doakan mudah-mudahan barokah, dan Fatihah ini kita kirimi mudah-mudahan sampai kepada niat yang terbaik yang sudah saya bacakan, juga umumnya buat orang tua kita masing-masing. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hasilnya boleh niatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله العظيم والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Allahumma salli, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, nas'aluka tamam al-afiyah, nas'aluka dawam al-afiyah, nas'aluka syukra al-afiyah, nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la Sampai jumpa di bulan depan, Agustus tanggal 6 kalau nggak salah, minggu pertama. Ya, ibu datang lagi, ajak kawan, ajak temen, ajak sahabat, sampai ajak jamaah. Minggu tanggal 6 di aula pada bulan yang akan datang, minggu pertama. Insyaallah. Makasih teman-teman tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Dr. Anda Haja Nurja Abdullah Sabi SEMA yang telah memberikan materi pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan
menjadi manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak sekarang berada di sana, kaum ibu dan bapak selesai sudah aktivitas pada hari ini. Kami atas nama yang bertugas sekaligus membawa acara mohon dibukakan pintu maaf dan seluas-luasnya apabila ada kekurangan, kesalahan dan kehilafan karena kesempurnaan di dalam Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana dia? Belum, ntar tukang foto Bu Dewi. Tar dulu, saya jadi belum. Tar dulu. Udah cantik belum ini Bu? Silakan duduk di bawah. Udah. Dulu popohai dulu ya. Yang lebaran. Bisa aja lo. Bang, dua nih, dua. Bantu dua. Iya. Ayo lihat semuanya ke depan. Saja ambil. Sekali lagi. Orang lagi foto. Di tengah buru. Nah, di tempat dulu kayak cantik jelita. Ayo, satu. Tengah dikit.
Ji, bawakan bami goreng. Nanti sari ya, say? Jangan malah, aku dapat jilbab mahal ya, lo. Soalnya waktu itu juga 100 harian. jam Di? 10 pagi. Di rumah? Di tempat kemarin? Musola habis rumah? Musola apa? Enggak di musolanya. Oh, di mana? Di Jalan Seruling. Nurin. Duran Saleh. Bursa ya. Entar kita WA-an ya. Iya, siap. Atau saja. Siapa sih banyak kalau saya sebenarnya saya. Kalau udah sepintar kali Lu pergi mah langsung ya. Doang. Ayo Nana. Nanti bedak hilang. Makanya susah kalau ada sendok dari tangan. Tangan. Tahu cowoknya mana?